beta tidak mau beta di umur 35 tahun sampai 40 tahun beta diperintah. Iya. Itu beta pung pola pikir. Dan itu beta mau sampaikan untuk buat saudara semua, oh harus tong get pikir Iya. supaya katong maju. Iya, benar. Masa katong umur 40 tahun katong masih diperintah-perintah, masih dibantah-bantah, Iya. ya kan? Harus katong harus punya jati diri kuat Itu sudah. supaya katong bisa. Halo Pak Saudara, Shalom. Selamat datang di podcast Eliora Tiakur. Saat ini, Katu akan membahas banyak hal menarik dengan tema Orang Muda Membangun Usaha. Bersama Beta, Enes sebagai host, dan narasumber Katong di saat ini, Bung Yanes Matitawair. Selamat sore, Bu. Selamat sore, kabar Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan. Jadi Pak Saudara, Bung Anis ini dikenal sebagai seorang pengusaha muda yang sukses di daerah Tiakur. Ownernya Ari Kasel, pasti Pak Saudara semua yang di Tiakur pasti su tahu, su kenal. Bagaimana Bung? Bung punya perasaan waktu dikatakan sebagai pengusaha muda sukses? Iya, mungkin yang pertama beta mengucapkan terima kasih banyak kepada tim media center dari Eliora yang mungkin sudah hari ini bersama-sama dengan beta dalam podcast ini. Beta berharap mungkin podcast ini mungkin bisa menambah wawasan atau acuan untuk katong punya teman-teman, adik-adik muda, supaya mungkin dari pengalaman beta nanti yang beta akan sampaikan sharing sama-sama dengan adik di sini mungkin bisa menjadi motivasi untuk nanti ke depan. Jangan lagi anak-anak muda berpikir bahwa ketong harus jadi pegawai negeri baru sukses, tapi harus meniru. Jadi bukan jadi pegawai negeri saja baru bisa sukses, tapi ya tung sih jadi ya bisalah untuk jadi sukses itu ketong harus membangun dari ketong pun diri sendiri. Iya, benar sekali. Ya mungkin itu ibu yang bisa beta. Iya. Jadi untuk bersaudara podcast yang dimana saja yang sedang menonton podcast hari ini sebagai pembuka katong punya obrolan di hari ini. Jadi teman-teman tidak boleh insecure. Apapun itu bisa dihasilkan, bisa membangun usaha, yang penting ada tekad dan juga semangat. Jadi boleh tahu Bung ini membuka atau merintis usaha ini kira-kira di umur berapa? Iya, mungkin sebelum beta menceritakan terkait dengan umur ya, tetapi beta juga mau kasih tahu untuk saudara semua bahwa memang beta memulai usaha ini memulainya dari masih umur sekitar 25 tahun. Tapi beta mau bilang bahwa beta ini sebenarnya tidak ada punya cita-cita untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi beta ini tidak punya cita-cita untuk jadi seorang pengusaha. Cuman beta ini punya cita-cita itu mau jadi pelaut, ya kerja di kapal. Sangat bertolak belakang Ya, Bu. tolak belakang. Makanya ketika beta terjun di dunia usaha, di situ beta merubah beta punya pola pikir. Yang tadinya beta berpikir kerja di laut itu lebih enak daripada jadi pengusaha. Ternyata jadi pengusaha itu lebih enak, menjanjikan sekali. Karena ketika kau jadi pengusaha, kau yang sendiri yang mengatur kau sendiri, kau yang mengatur waktu, kau yang mengatur semua. Tetapi kau menjadi pengusaha itu memang banyak tantangan sekali. Ya, banyak problem, banyak hal yang memang nanti kau dapat di usaha. Dan mungkin beta dari umur 25 tahun itu ketika beta stop dan beta punya cita-cita dulu beta di kapal, beta stop dan beta kerja di salah satu perusahaan yaitu di Telkomsel. Oh, Iya, di bidang pulsa.
Jadi waktu itu tahun 2006, 2007 itu beta sudah masuk di dealer Telkomsel. Nah ketika beta kerja di dealer situlah makanya beta belajar banyak tentang usaha. Kenapa? Karena beta setiap hari istilahnya setiap hari itu ketemu dengan pengusaha-pengusaha muda. Langsung berinteraksi Ya, dengan pengusaha. pengusaha muda. Jadi di situ membangun beta untuk bagaimana beta bisa berwirausaha. Tapi memang ketika ketong mau terjun di usaha, memang ketong harus banyak punya pengalaman. Pengalaman dalam arti ketong harus istilahnya orang bilang bahasa kasarnya kayak ketong harus tinggal di tempat yang memang tempat yang istilahnya apa? Kalau mau dibilang ketong di kandang kambing terus. Iya, Ya, lembit. ya betul. Jadi ketika kalau memang ketong ada di tempat yang dia istilahnya yang mau ngajar ketong untuk usaha, ketong berdapatan dengan teman-teman pengusaha. Contohnya kayak pengusaha muda yang saat itu beta ketemu dengan mereka, Cina-Cina yang masih muda. Dan di situ beta belajar dari mereka. Tetapi waktu itu beta sempat kerja ada sekitar 10 tahun apa 8 tahun. Dan di situ beta kerja kasih modal ke mereka, membangun mereka untuk menjadi seorang pengusaha. Beta mendidik mereka untuk bagaimana menjual pulsa, bagaimana membuka konter. Jadi pengalaman beta waktu itu pernah beta di Utual itu beta mengajak salah satu pengusaha pedagang jual ikan. Itu beta ajarkan dia untuk bagaimana dia bisa jadi pengusaha besar. Karena beta lihat dia punya potensinya bagus. Pertama, dia semangatnya ada. Walaupun dia cuma jual ikan, tapi semangatnya ada. Lalu yang kedua, dia punya lokasi tempatnya jual itu bagus, strategi. Nah, beta coba menawarkan ke dia. Ternyata dia terima. Nah, ketika dia terima, terus dia jalankan, beta coba kasih barang ke dia. Dia jual, beta sistemnya beta membantu ya. Untung ambil ke dia, modalnya beta cut. Nah, begitu kan, beta bantu dia bukan dari perusahaan saya, tapi beta bantu dia juga dari contohnya perbankan. Kita pakai orang bank untuk kasih modal ke dia, nanti sebelum itu dia kembalikan modal. Nah, sekarang puji Tuhan dia sudah menjadi salah satu usaha yang dibesar dari beta. Luar biasa sekali. Dan di situ jadi motivasi untuk beta loh. Kenapa beta bisa membuat orang jadi sukses tentang diri beta sendiri kita bisa. Itu sudah. Oleh karena itu beta resign. Beta resign dari kantor itu umur 33 tahun. Iya. Tiap 3 tahun dan waktu itu pas pemesan aku beta masuk dan beta memulai dari ya. Dan mungkin semua orang tahu. Iya. Jadi dari Ibu punya pengalaman singkat ini, Beta bisa mengambil kesimpulan sedikit kalau memang Bung ini perintis, bukan pewaris. Ya, Iya. Iya, perintis. Jadi usaha pertama yang Bung buka di umur 33 tahun waktu resign itu usaha apa? Di bidang yang sesuai dengan beta punya. Oh, berarti yang dulunya yang di Telkomsel itu berarti Bung. Ya. Oh iya. Kita bukan sesuai dengan beta punya pekerjaan, sesuai dengan beta punya pengalaman, Iya. sesuai dengan beta punya relasi. Gitu. Aduh. Ini. Lalu yang beta mau tanyakan lagi nih, khususnya untuk Bung sebagai pengusaha muda, kira-kira apa yang harus dimiliki oleh pengusaha muda atau anak-anak muda yang baru mulai untuk merintis usaha? Oh, oke. Kalau beta, kalau untuk pengalaman beta, Iya. pengalaman beta diri sendiri ya, itu yang tadi beta bilang, beta tidak ada punya pengalaman. Iya, pas sekali tidak. Karena beta pun cita-cita bukan. Iya. Tapi karena ekonomi dan kebutuhan harus beta rubah beta punya. Mindsetnya, iya benar sekali. Ya, beta harus rubah. Dan kenapa beta bilang, beta tidak punya skill. Iya. Beta tidak punya skill untuk bagaimana beta bisa membuka satu usaha kayak contohnya beta punya skill gunting rambut, kita bisa buka barbershop. Itu beta tidak punya skill itu. Bengkel beta tidak punya skill untuk
Tapi beta punya skill yang beta dapat tuh dari pengalaman Iya, pengalaman kerja. relasi yang beta dapat, lalu yang bisa beta kembangkan beta punya usaha lewat beta punya pekerjaan itu. Kalau beta untuk teman-teman atau untuk adik-adik atau untuk saudara semua yang khusus daerah Tiapku, kalau beta mau mengajak untuk bagaimana totong menjadi seorang pengusaha muda atau memulai usaha, beta mau bilang bahwa marilah katong lihat peluang. Iya, benar. Katong lihat peluang yang ada di ya, karena jujur saja memang sekarang katong di Tiapku memang lagi ekonominya lagi belum terlalu stabil. Iya, Karena ya masih sesuai lebar. lalu sesuai dengan apa anggaran-anggaran juga yang memang ini, jadi memang untuk saat ini memang lagi sepi. Cuma itu juga, tapi itu juga tidak jadi alasan Tidak jadi alasan. untuk kotong Iya, mundur. mundur. Harus semangat dan kotong harus istilahnya harus bagaimana caranya kotong jadi seorang pengusaha itu harus putar otak. Iya, benar sekali. Ya kan, harus putar otak bagaimana kotong bisa ketika usaha ini sudah mulai turun, apa yang harus ketemu buat lagi, mungkin strategi pemasarannya apa yang ketong harus buat. Jadi kalau beta yang pertama beta mau bilang bahwa kita harus mau bilang bahwa adik-adik harus tuh mindset dulu. Iya, harus Berpikir berubah mindset pikiran. Jangan kotong berpikir bahwa kotong jadi seorang pegawai negeri sipil baru kotong sukses. Iya, Tidak. Kotong jadi seorang pengusaha itu, orang bilang kotong membangun kotong diri sendiri. Karena kalau kotong mau kerja di jadi pegawai negeri atau kerja di swasta, mau gaji 10 juta, 20 juta, tapi tetap kotong karyawan. Ya atur. Tetapi kalau kotong jadi seorang pengusaha, walaupun itu kecil, iya. tapi itu punya kita sendiri. Kita yang mengelola sendiri. Kotong yang atur sendiri, kotong jadi owner sendiri, kotong punya usaha. Apalagi kan kalau ketong anak muda nih kan kadang sing suka kerja di bawah tekanan. Ya. Makanya kan lebih memilih untuk membuka usaha. Tapi kadang-kadang juga mau buka usaha itu kembali ke pribadi lagi. Apakah niat keseng? Sekarang kalau misalkan niat sudah ada, lalu dananya, kadang-kadang kan itu yang menjadi kendala. Anak muda ini dong mau membangun usaha itu. Iya. Kira-kira bagaimana menurut Bung terkait dengan dukungan warga gereja dan masyarakat serta dunia perbankan terhadap usaha atau bisnis-bisnis ini? Oh iya. Ya mungkin terima kasih. Mungkin beta mau bilang bahwa beta ini jadi pengusaha bukan dengan modal besar. Iya. Tidak ada modal besar, tidak ada uang. Jadi jadi pengusaha ini tidak ada uang. Cuman memang beta memberanikan diri untuk terjun ke usaha itu. Kenapa? Karena yang pertama tadi yang tadi Usi bilang bahwa dari gereja itu dari dan masyarakat itu dari terbangka. Pemerintah itu sudah bikin program itu banyak loh. Ada dana-dana KUR itu kan ada. Jujur beta mau bilang bahwa beta ini besar dari dana KUR. Dari 5 juta, 10 juta, 25 juta. Sampai saat ini beta tidak ambil uang lagi di bank. Tidak lagi istilahnya puji Tuhan bisa jadi sendiri ya. Itu ketong berawal dari kecil dulu. Jadi ketong yang bisa langsung bilang bahwa ketong buka usaha itu belum tentu ade punya uang 1 miliar atau 500 juta, ade bisa kelola 500 juta bisa menghasilkan uang saat itu belum bisa. Belum tentu. Walaupun ade punya modal besar loh. Nah itu makanya beta bilang ketika ketong mau membangun usaha itu harus komitmen. Iya, komitmen dari dalam diri. Koordinatan data dulu. Kalau memang betul-betul contohnya ade punya niat untuk mau buka toko pakaian, harus konsentrasi di toko pakaian dulu. Harus konsen dulu. Lalu yang tadi ade bilang bahwa ketong mau dapat modal dari mana? Pemerintah ini sudah baik loh. Pemerintah ini sudah baik untuk ketong masyarakat di Indonesia ini sudah baik. Pemerintah sudah kunjukkan dana lewat KUR. Tinggal bagaimana ketong mau ambil. Tapi terkadang ketong ini kan ketong ambil KUR ini bukan bal usaha, tapi terkadang ketong ambil KUR ini untuk beli hal-hal yang lain. Untuk Itu foya-foya. Iya, foya toh. Saya bertanggung jawab. Iya, kan kita bilang tadi komitmen. Iya, itu sudah betul sekali. Komitmen itu paling Kalau si Philip sisa, yang bisa karena
katong mau bicara, katong ambil uang dari bapak kan ini. Iya. Cicilan ini katong harus kami nih, karena itu lah katong bangun relasi dengan bank. Hari ini katong ambil 5 juta, mungkin 5 juta 5 bulan. Nanti ketika 5 juta sudah selesai, naik lagi naik lagi 15 juta, naik lagi 20 juta, kan naik terus. Jadi istilahnya bank juga percaya ketika katong mengusulkan Ambil pinjaman. karena memang melihat oh ya tuh ini betul dia mau. Bertanggung jawab pada usaha. Tapi kalau katong baru ambil pertama sudah gagal, ya sudah merah itu saya bisa bikin apa-apa langsung X. sudah. Berarti sebenarnya peluang usaha di Tiakur ini banyak. Sebenarnya peluang usaha di Tiakur ini banyak. Itu yang beta kan kadang-kadang beta bilang begini, katong ini apalagi katong ini untuk katong warga JPN ya, karena katong di sini mayoritas ya. Iya. Itu mau bilang untuk katong teman-teman angkatan muda. Kemarin waktu kita di Jemaat Wakareli juga, waktu kita di Kambel Buntong itu, maka dia katong dia juga beta bilang untuk mereka, apalagi terpisah di Jemaat Wakareli angkatan bawah. Kata beta bilang buat dorang, Jemaat Wakareli ini adalah jemaat yang dekat dengan Port. Iya. Peluang yang banyak sekali tak mereka dapat. Itu mau bilang padong, kita kasih kisi-kisi padong begini, kita bilang padong gitu. Dari Patung Kerbau sampai dalam kampung ini, uang dalam bulan di jalan ini paling banyak. Tapi tuh saya bisa lihat uang ini. Itu sudah. Tuh saya bisa. Harap mau bisa lihat uang itu, ya itu tak tema tosa. Iya. Baru bisa. Iya. Jangan sampai uang itu ada tergeletak di bapak ibu udah punya muka rumah, tapi bapak ibu udah sendak. Kasih cuma berjalan saja. Saya bisa ambil lagi. Bisa ambil. Akhirnya orang lain yang ada. Nah itu contoh-contoh yang kecil. Toh, jadi memang katong harus istilahnya katong harus membangun harus kasih tahu pola-pola pikir itu tegas supaya mereka juga bisa berpikir. Kadang-kadang orang juga kurang memahami pola-pola pikir itu. Iya. Contoh kita bilang usaha, jangan katong pikir jauh-jauh usaha, jangan katong pikir panjang-panjang dengan usaha yang mudah besar. Iya. Yang modal kecil-kecil dulu. Kecil loh, mungkin tanam sayur. Iya, itu sudah. Tanam sayur. Saya sudah menghasilkan uang, ya kan? Jangan katong pikir yang lain dulu. Contohnya, kalau ada punya skill untuk mau bisa gunting rambut. Iya, gunting rambut gitu saja. Jangan punya skill. Sing usah buka salon. Iya, yang penting niat dulu. Iya, betul. Niat dulu. Dia punya skill ada, dia bisa buka barbershop. Itu namanya kecil-kecil. Mungkin buatan juga pengalaman terkait dengan itu yang beta bilang. Terkadang katong ini ada peluang banyak, tapi katong sih berani. Iya. Terkadang katong cuma mau berpikir yang instan. Iya. Instan itu dengan arti gini, katong jadi pegawai dulu atau katong kono dulu supaya dapat uang. Kita mau bilang keluar dari zona nyaman itu. Iya, betul. Keluar dari zona nyaman itu, masuk di zona tidak nyaman supaya apa? Supaya dari tantangan itu katong besar. Iya, benar. Besar. Kita dulu kerja gaji lumayan, tapi kita kedua. Kenapa? Karena kita berpikir kita sudah 33. Iya. Beta tidak mau beta di umur 35 tahun sampai 40 tahun beta diperintah. Iya. Itu beta pola pikir. Dan itu beta mau sampaikan untuk buat saudara semua. Oh, harus ketemu pikir. Iya. Supaya ketemu maju. Iya, benar. Masa ketemu umur 40 tahun ketemu masih diperintah-perintah, masih dibantah-bantah. Iya. Iya kan? Harus ketemu harus punya jati diri kuat. Itu. Jadi dari Bung punya cerita nih beta tangkap kalau memang di dalam Bung punya dunia perbisnisan ini Bung memang sudah jatuh bangun sekali. Jatuh bangun sekali. Kalau beta mau dengar sedikit mungkin ada pengalaman jatuh bangunnya itu bagaimana ya? Oh. Mungkin bukan beta saya yang mau dengar, tapi ada saudara podcast semua yang sedang menunggu cerita itu. Ya. Mungkin kalau berbicara jatuh bangun, mungkin semua di sini sudah pada tahu beta punya jatuh. Ya, punya jatuh bangun. Tetapi dari beta punya jatuh bangun itu jadi acuan. Iya. Beta belajar bahwa itu pengalaman yang beta dapat. Dan memang jatuh bangun itu untuk usaha itu hal biasa. Iya, hal biasa. Hal biasa, hal yang memang ya kata usaha itu seadanya namanya untung. Iya. Seadanya pasti ada rugi. Tapi bagaimana sudah jatuh lalu bangkit lagi? Ya. Itu yang beta bilang. Komitmen pertama. Iya.
Benar sekali, Pastor. Tentu komitmen. Kenapa? Ketika ketong berusaha, kalau betul-betul ketong komitmen dengan usaha, ini beta punya pengalaman ini beta punya, orang bilang beta punya rumus nih, yang beta mau bilang. Ini rumus jitu sekali nih. Jadi saudara yang di rumah nih, di mana saja nonton podcast ini, harus bisa menyimak dengan baik dan bisa menerapkan di dalam dunia bisnis Anda. Ya mungkin beta punya jatuh bangun dimana mungkin pas saudara di Yakur terkus di kata Yakur sudah tahu ya, kemarin beta punya masalah sedikit terkait dengan beta punya usaha. Ya namanya ketemu anak buah ini kan, ketong kepercayaan ini kan pasti ada melenceng. Iya, pasti. Dan itu cukup lumayan besar ya, yang memang kalau dilihat kasat mata orang lain merasa bahwa pasti beta akan bangkrut, tetapi beta tidak bangkrut. Kenapa? Karena beta tidak bangkrut. Jadi beta bahwa beta punya komitmen dengan usaha. Beta punya usaha ini, beta punya istri saja dan beta punya anak-anak tidak boleh campur. Istri punya pekerjaan ya beta, anak-anak tidak bisa campur. Beta punya usaha itu komitmen. Istri mau ambil uang di usaha tidak boleh, itu komitmen. Nah, karena beta bilang beta bisa bangkrut. Kenapa? Karena ketika beta dapat hari ini 10, beta simpan kita beta investasi 3. Ketika beta ada error dari 3 tadi, membantu beta untuk bagaimana beta bisa naik tadi. Karena kalau kotong sing seperti itu akan jatuh. Dan beta mau bilang, kalau kotong mau jadi sukses atau kotong jadi pengusaha besar, belajarlah dari kecil dulu, bertahap. Jangan pernah kotong jadi pengusaha langsung instan, itu tidak baik. Lebih baik kotong belajar dari kecil sampai ketika kotong besar. Di situ kotong pengalaman banyak. Yang tadi ada tanya kotong pengalaman dari itu, nah itu beta pengalaman banyak. Beta punya kehilangan banyak, bobol konter banyak, curian banyak, tapi itu simpanan menjadi beta untuk beta muncul. Yang paling kesal itu lagi ketika usaha sepi, ada orang datang beli, tapi tidak pernah. Harus ucapan syukur itu harus selalu ada, karena beta yakin bahwa yang Tuhan kasih beta punya ini sudah beta. Beta punya orang, beta tidak. Iya. Kalau beta lari dari ini maka beta misalnya, beta bisa dapat apa-apa nih. Karena beta ada plus skill apa? Iya. Beta ada plus skill bisa bikin sepeda motor, beta ada plus skill bisa bikin bisa. Jadi beta harus konsentrasi di ini betul-betul beta usaha. Jadi kata itu yang beta bilang komitmen. Kalau betul komitmen paling utama sekali. Utama sekali. Dan beta mau bilang, kalau beta sekarang ini boleh gila, kalau mau bilang beta sukses juga belum. Belum. Beta bilang beta belum sukses. Karena beta bilang beta belum sukses, ya karena beta masa kehidupan masih anak-anak masih kecil, kan? Jadi ketong harus jalan saja. Jangan usah ketong bilang bahwa hari ini bahwa jangan mungkin merasa tidak boleh. Hari ini bahwa teman-teman datang panggil beta sebagai narasumber untuk pengalaman. Ya ini, ya beta bersyukur bahwa hari ini beta bisa berbagi pengalaman. Ya tapi beta juga luar biasa. Tetapi beta juga jangan terlalu membanggakan Gili. bahwa beta bisa seperti ini. Ya ketong harus berjalan karena ketong punya masa hidup itu masih panjang. Ya kan, bukan hari ini saya, tapi masih panjang. Cuma beta mau bilang bahwa beta mau mengajak bagi teman-teman semua, terkhusus buat saudara yang ada di Tiakur, ya marilah kita sama-sama supaya kita bisa memberikan pengalaman terkait dengan usaha. Ya, mungkin itu yang beta punya pengalaman yang bisa beta kasih. Beta mau bilang bahwa ketika kita bangun usaha itu gampang membalik telapak tangan. Sehingga itu banyak tantangan, banyak cobaan, problem banyak. Yang banyak sekali. Ada kasus dalam dunia usaha, Bu. Usaha sudah berjalan, tetapi di tengah-tengah itu stuck, di tengah-tengah itu putus. Itu mungkin ada faktor dari yang tadi Bu bilang, saya ada pun komitmen atau saya ada pun tanggung jawab untuk melanjutkan. Ada juga beberapa faktor yang dari luar. Misalkan ada orang hutang. Nah, itu. Maksudnya itu motivasi-motivasi apa, Bu? Yang kira-kira Bu bisa berikan untuk para perintis supaya jangan dong ini merasa insecure lalu mundur, tapi harus tetap melanjutkan. Oh, oke. Kalau berbeda sih sebenarnya kalau
mau usaha itu sekecil atau sebesar apapun atau sekecil, tergantung dari katong pun cara mengatur keuangan. Iya, benar sekali itu. Yang paling Kalau utama itu. yang pertama katong tinggalkan tuh yang namanya katong pun kebutuhan hari-hari dulu. Ih, Katong istilahnya begini, katong pendapatan baru 10 juta, katong semua pakai iPhone yang 25 juta. Itu kan kacau, merasa tersindir. ya kan? Saya maksudnya ini realita yang beta bilang. Iya, Karena benar sekali, setuju. katong pendapatan baru 5 juta, katong Iya. yang pakai handphone yang 25 juta. Iya, karena merasa sukaya, tuh sukaya usaha sedikit pasti rasa sukaya sudah uang sebanyak. Oh sebanyak. Nah akhirnya cicilan sana cicilan sini cicilan Iya, sini saya bisa itu sudah akhirnya. drop Heeh. gitu. Ya ampun, jadi sebenarnya ini faktor eksternalnya sebenarnya kurang, cuman yang dari dalam diri ini, internalnya ini. Ya harus rubah itu dulu. Iya. Sebenarnya harus rubah itu dulu. Kalau katong saya rubah itu ya saya akan pernah bisa. Sekalipun ada punya modal 500 juta 1 miliar tidak akan pernah bisa. Karena persyaratan katong ini baru dapat 10 masuk aja 20. Iya kan? Lah yang 10 sisa. Karena gini, katong mau tunjukkan ke orang bahwa katong sukses. Iya. Katong yang pertama tuh katong mau istilahnya katong mau bersaing nih. Iya, betul sekali. Sebenarnya tidak perlu, Betul sekali. tidak perlu, tidak perlu. Kita pengalaman begini, dulu waktu beta mulai rintis sudah mau naik. Beta pernah di Ambon, beta pulang teman-teman bilang pergi tadi, bro, Alis harus fasilitas. Nah, Ya kan? karena kan sudah tahu usaha itu. Usaha, soal beta bilang belum buat tutup mereka. Ya beta belum pantas kok tengok. Belum pantas saat itu pasti mau. Karena beta tahu beta dapat apa. Beta tahu beta belum bisa beta pakai mobil. Beta yakin pasti beta sampai ke situ. Katong butuh proses. Itu pasti juga kalau maksudnya itu kayak orang gengsi kapa gue yang langsung dong usaha baru sedikit baru mekar sedikit langsung. Mungkin yang pertama beta mau bilang, ketika katong mau terjun di usaha, pertama katong harus tinggalkan tuh sobat. Iya, itu sekali yang paling utama juga tuh. Salah satu tuh. Harus tinggalkan. Iya. Karena terkadang kesombongan menghancur. Iya, sangat menghancurkan. Ketika katong sombong, katong sudah tidak lagi memandang orang itu siap. Iya. Itu yang tadi beta bilang. Katong beta lihat ada beta sih mau pernah mau, masa ahli bisa beta bisa. Iya. Kayaknya kena dapat di 10 harus belanja 20 sampai 30. Ya kan? Jadi sento mau bayar cicilan kredit bank atau mau bayar cicilan kredit handphone atau mau bayar cicilan kredit. Iya, itu sudah. Nah ini beta mau bilang yang ketong kehidupan di terkhusus kota di daerah timur seperti itu. Iya. Kita harus belajar banyak dari Banyak. Makassar, Banyak. Jawa. Iya. Harus belajar banyak dari ketong saudara yang di sana. Iya. Mereka luar biasa. Luar Dan biasa. beta juga pengalaman yang beta dapat dari luar itu. Karena setiap hari beta bekerja dari mereka. Dan itu komitmen beta. Beta berusaha. Karena beta tahu beta punya bukan dari orang kaya. Iya, betul. Beta Pemilik perintis. ya bahkan di orang toko sih mau apa tuh. Jadi istilahnya mungkin dengan kesempatan yang Tuhan kasih berkat ini lewat mungkin pengalaman kotong kerja kemarin, lalu mungkin dengan ada ini ya beta mungkin beta bisa jalan. Kan beta punya komitmen dalam beta berdiri bahwa kita tidak mau sombong. Dan ketika tuh sombong banyak orang sih suka. Iya. Ya beta mau beta punya usaha ini jadi beta tentu mau orang. Itu kayak nama. Dan mungkin dari beta punya pemikiran-pemikiran itu ya mungkin yang bisa dapat beta bisa dapat sekarang mau bilang sukses juga belum, tapi ya yang beta bisa menikmati sekarang ini beta bisa kasih menikmati beta ke istri, anak-anak, ya keluarga, ya istilahnya beta sempung uang banyak sama dengan orang lain, tapi setiap hari Segala sesuatu bisa dicukupkan. Dia. Puji Tuhan sekali. Jadi Ibu punya harapan untuk anak-anak muda yang sementara merintis usaha ini apa? Jangan pernah kesini, jangan pernah merasa bahwa hari ini katong buka lalu besok hari ini katong buka besok orang yang datang belanja, besok orang yang datang lalu katong pesimis lalu katong jangan. Tapi sih boleh insecure, kalah. Iya, bisa. Jangan pernah merasa insecure. Ya, katong belajar banyak dari ketong saudara dari tadi yang beta bilang. Iya. Makassar, dong tinggal di sana tapi dong bisa datang cari mau. Iya. Luar biasa. Katong pun daerah masa kata sih bisa jual, bisa berjual kan terus bisa jual di situ kita pun daerah.
Nah begitu. Berarti Om punya harapan tadi sekaligus closing statement dari katong punya obrolan di hari ini. Jadi sangat luar biasa sekali. Om punya jatuh bangun di dunia bisnis ini. Kalau menurut Bung ini, mungkin Bung ini belum dikatakan pengusaha yang sukses. Tetapi bagi katong, bagi beta, atau anak muda yang lain, atau mungkin saudara podcast Eliora yang sedang menonton podcast ini, Bung Anes ini sudah termaksud pengusaha muda yang sukses di daerah Tiakur. Semoga. Terima kasih. Iya. Jadi sangat memotivasi beta katong punya obrolan di hari ini. Subtema temanya juga sangat mendukung sekali, membangun usaha bersama dengan membangun usaha orang muda. Saudara podcast Eliora Tiakur di mana saja berada yang sedang menonton podcast di hari ini, beta menarik kesimpulan dari obrolan di hari ini, jika membangun usaha, jangan pernah menyerah dan tetap semangat. Teman-teman harus menemukan passion dalam membangun usaha. Keluar dari zona nyaman atau teman-teman tidak akan pernah untuk maju. Selamat sore. Terima kasih Bung atas waktunya. Tuhan berkati, sehat selalu, lancar suksesnya bisnisnya. Amin, amin, amin.